Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikian dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat Paulus menulis kepada jemaat Korintus, satu hal yang ingin dia jelaskan adalah nilai pesan keselamatan yang tidak terbatas. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 ini atau yang menjadi renungan kita ini, Paulus mengacu pada Injil sebagai harta karun Allah. Itu adalah harta karun yang nilainya tak terukur. Namun harta itu adalah harta yang Tuhan tempatkan di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat pada zaman Paulus adalah wadah yang murah, tidak mengesankan, tidak menarik maupun kuat atau kokoh. Namun inilah yang disebut Paulus sebagai orang Kristen, bejana tanah liat. Tuhan menempatkan di dalam diri kita pesan keselamatan yang indah dan tak ternilai harganya. Sebagai bejana tanah liat yang tidak menarik dan tidak kuat, justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan kita. Paulus adalah salah satu misionaris terbesar sepanjang masa, tetapi kehidupan dan pelayanannya ditandai dengan penderitaan dan rasa sakit. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami penderitaan, disesah, didera, dipukul, namun tidak surut untuk mewartakan Injil. Di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Bagi Paulus, melalui penderitaan yang dialaminya, Tuhan setia bersamanya. Tuhan yang memberi kekuatan yang berlimpah-limpah kepadanya menghadapi semua penderitaan. Paulus memberikan hidupnya untuk mewartakan pesan keselamatan. Paulus menderita lebih dari yang biasa dibayangkan kebanyakan orang. Tetapi dia melakukan itu semua demi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari debu kita menjadi debu kembali. Tubuh kita memang bejana tanah, tetapi harta yang telah tinggal dalam kita adalah Roh Kristus Yesus. Tuhan telah mencurahkan ke dalam hati kita cahaya ilahi dari kasih dan kemuliaan-Nya, kebenaran yang mulia dari keselamatan dan anugerah-Nya. Paulus ingin kita bersukacita atas hak istimewa yang ada pada kita, bahwa kekuatan yang dalam diri kita berasal dari Kristus Yesus, bukan dari diri kita sendiri. Melalui iman kepada Kristus Yesus, kita memiliki harta yang berharga dalam bejana tanah liat, sehingga kekuatan yang tak tertandingi akan datang dari Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Sehingga dalam keseharian kita Bapak Ibu Saudara-saudari
Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dipamerkan. Karena semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan, dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Selamatkanlah kami dengan kasih anugerah yang daripadamu. Bentuklah kami menjadi bejana tanah liat yang seturut dengan apa yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Sehingga kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah itu berasal dan tumbuh hidup di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, biarlah Engkau yang nyata kekal memberkati kami hari ini kekal selama-lamanya. Amin.